Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil project di pertemuan 4 yang kelasnya telah dilaksanakan pada bulan Maret. Namun sayangnya saya tidak dapat menghadiri kelas tersebut dikarenakan sakit. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan fokus mengenai pembahasan data JSON. Nah, apa itu data JSON? Data JSON merupakan data yang sering sekali kita gunakan dalam pemrograman. Sering kita dengar, sering kita jumpai, bahkan mungkin sering kita buat dalam pemrograman. Namun kita nggak tahu itu tuh data JSON apa enggak gitu. Nah, data JSON itu merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation. Nah, data ini bersifat sangat-sangat ringan dalam melakukan penukaran data dari server ke klien. Nah, karena sifatnya yang ringan, makanya data JSON ini sangat-sangat sering kita jumpai dalam pemrograman. Baik, pada modul itu saya tampilkan dulu. Saya tampilkan sesuai dengan modul. Nah, di mana pada modul itu ada fitur search sesuai dengan semua tag yang ada pada setiap objek di dalamnya, maka dia akan tampil baik itu dia mau judul atasnya, judul bawahnya, rating ataupun bahkan yang sekelas misalnya kalimat kecil pun akan tetap tampil. Nah, contohnya ketika misalnya kita search JavaScript. Nah, di sini ada tulisan JavaScript muncul. Tidak peduli mau dia lowercase ataupun uppercase atau bagaimanapun penulisannya, yang penting ketika kalimat itu sama, maka dia akan tampil. Lalu juga di sini ada JavaScript, di sini JavaScript, di sini juga JavaScript. Coba kita cari nah, UI, di mana di React itu ada UI di sininya, lalu di Nuxt.js juga ada UI di sini, dia baca UI. Lalu di sini dia membaca UI di tulisan build-nya. Coba kita jelaskan UI ini. Nah, lebih spesifik lagi. Lalu untuk alt text itu kita bisa, nah contohnya seperti ini. Alt text ke semua objek ataupun komponen yang terdapat dalam data JSON yang kita tampilkan di website tersebut. Nah, kita juga seperti ini. Ketika dicari lightweight, dia akan tampil semua objek komponen yang di dalamnya memiliki data yang nilainya atau value-nya itu lightweight. Karena saya merupakan role-nya itu admin dalam kelompok, maka saya akan menampilkan model baris beserta kolom-kolomnya sesuai dengan atribut yang akan digunakan tema coffee shop, di mana biasanya dalam coffee shop kita biasanya tahu untuk menu atau untuk biasanya kebanyakan menu atau toko terdekat seperti itu. Nah, pada tugas proyek kali ini saya memilih untuk mengangkat project yang menampilkan data-data menu dari sebuah coffee shop yang kami angkat sebagai tema dari proyek kami. Baik, berikut merupakan
data JSON, record data JSON yang saya punya ada sekitar, bukan sekitar, memang ada 20 record data JSON. Nah, di Classroom disampaikan bahwasanya memiliki 5 atribut dan juga 3 nested loop. Saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atribut. Dan di mana ada 1, 2, dan 3 itu atribut yang memiliki lebih dari 1 nilainya. Atau bisa kita sebut dengan nested. Baik, nah, ID dalam penginisialisasian data JSON merupakan key, di mana di setiap key itu akan sama namanya dan penginisialisasiannya di setiap record data. Nah, pasangan dari sebuah key adalah value, di mana value ini merupakan isi yang kita masukkan ke dalam key-nya. Value ini berupa inputan ataupun nilai dari key-nya. Nah, seperti contohnya ID di sini dan ID di record data kedua tetap ID namanya. Tetapi untuk isinya value itu berbeda. Nah, yang membedakan record data 1 dan 2 itu berada di dalam value-nya. Sedangkan untuk key-nya, untuk di setiap record data pasti sama. Nah, untuk ini yang panjang tadi, nah, kenapa ini bisa panjang? Karena saya mengambil untuk data image yang ditampilkan dalam website project saya itu menggunakan link image dari internet, tidak saya download dan saya masukkan ke dalam folder public IMG, tidak, tapi saya copy saja link image-nya. Nah, jadi karena mungkin datanya terlalu panjang sehingga menghabiskan atau memakan lebih dari setengah line codingannya. Setelah itu, nah, dari data JSON tadi akan kita import di dalam file yang nantinya akan kita jalankan, akan kita render di file main.jsx kita. Pastinya dan tentunya tidak akan lupa kalau kita akan menampilkan data JSON, maka harus kita importkan file data JSON tadi di dalam page tersebut. Nah, import framework data. Nah, ini dia isinya. From /data JSON. Data JSON tadi sesuai ya namanya dengan sesuai dengan nama dari data JSON yang kita inisialisasi tadi, yang kita masukkan tadi, yang kita buat tadi. Lalu berikut merupakan default function untuk filter search dan juga untuk fitur search dan juga fitur filter, di mana pada fitur filter saya melakukan filter baik itu dari sisi tag dan juga rating. Lalu karena saya dari sisi admin, maka saya hanya akan menampilkan record data yang saya inputkan tadi itu seperti tabel sesuai dengan kolom-kolom yang sesuai ataupun yang dibutuhkan. Nah, berikut adalah codingan untuk pembuatan tabel yang saya gunakan. Baik, berikut adalah demo dari project yang sudah saya buat. Terdapat 2 fitur filter,
1 filter search, dan juga terdapat 20 record data JSON. Berisi kolom sesuai dengan atribut yang digunakan, dan juga baris sesuai dengan jumlah record data. Baik, saya akan coba fitur search-nya berfungsi apa tidak. Oke, berfungsi. Lalu juga saya coba untuk yang semua tag-nya berfungsi. Lalu ratingnya berfungsi. Nah, untuk selanjutnya kefleksibelan website yang dibuat. Nah, website yang saya buat itu ketika saya zoom out semuanya mengecil, tetapi tetap pada tempatnya. Baik itu kontainer, teks, gambar, semuanya ikut mengecil, menyesuaikan dengan ukuran dari uh, desktop yang saya atur. Lalu ketika saya zoom out, nah, membesar semua objek ataupun atribut yang saya masukkan di dalam data JSON-nya. Tetapi semua data tersebut tetap pada tempatnya, tidak berserakan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun kata-kata yang saya sampaikan selama penjelasan, baik itu di opening maupun closing, ataupun kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.